Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa nikmatillah. Hazza min rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita berkumpul di rumahnya Ibu Jaksa Nurma. Ya, ini undangannya khusus Ustaz. Kami ini dari Jakarta. Ibu Nur itu tadi orang Jakarta juga, tapi dia bermukim di Bandung. Terpaksa kita main ke sini, Tat. Karena undangan beliau. Karena beliau kalau jadi Jakarta selalu hadir, ya. Sekali ewang. Nah, sekali ewang. Sekali ewang katanya mas. Sekali ewang. Paham tuh sekali ewang? Nggak. Gantian, tadi sekali ewang ya. Jadi kudu paham bahasa Sunda ya. Terima kasih kepada teman-teman semua majelis daripada Majelis Mitol Jana 7084. Jadi kita lulusan 84, SMA 70. Kalau Ustaz sering nonton di TV, YouTube 70 terkenal. Nah, kita generasi pertamanya, asal pahamnya tata aja. Oke, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka itu pengajian bulanan, Ustaz. Jadi kita bulanan berbeda-beda tempat. Alhamdulillah pada bulan ini di rumah Ibu Nur Mayani. Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Nur telah mempersilahkan tempatnya untuk kita bisa hadir sama-sama di sini dalam rangka pengajian bulanan kita. Selawat serta tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti dalam masa kita semua mendapatkan sahabat ulama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama Ustaz, kami di sini pertama silaturahim ke Ibu Nur Mayani. Memang selama ini belum pernah kita ke sini. Majelis kita baru ini kita ke sini. Mudah-mudahan perjalanan kita ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan berkah dari Allah. Insya Allah kita pulang dari sini nggak cuma dapat kenyang, tapi dapat juga ilmunya, Tat. Ya, jadi insya Allah nanti Ustadz menyampaikan sedikit sharing-sharing ya. Soalnya tausiah kita udah sering dengar tausiah, ya kan? Dengan radio, YouTube. Jadi kita dengar Ustadz yang langsung dari hatinya Ustadz, dari Mama Ustadz. Untuk seumuran kita, Tat, jangan yang muda, Tat. Kita udah nggak muda lagi ya. Jiwanya muda. Jiwanya cakep. Ya kalau perlu wajah. Ya mudah-mudahan waktu kita mungkin terbatas ya karena kita dari sini Johor makan siang langsung berangkat lagi ya. Ya, jadi insya Allah Tat, mudah-mudahan kami perkenalkan kami semua anak-anak lulusan 7084 yang sampai sekarang masih terus menjaga silaturahim Tat. Jadi kalau saya lihat Tat, di antara kita ini yang di luar kita hadir pada siang hari ini tuh udah tua-tua. Kita masih muda-muda karena kita sering ngaji, betul kan? Kita sering silaturahim. Masya Allah wajahnya masih pada cantik, ada bekas cantik ada. Kita juga kalau kita masih ganteng, bukan bekas ganteng. Ya insya Allah kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Tat, gak panjang-panjang lebar lagi. Dan saya serahkan ke Ibu Nur Mayani ya, sepatah dua patah kata sebagai tuan rumahnya nih. Mohon Ibu Nur Mayani bersedia ya. Tafadhol Maskur, bismillah. Dan Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini sama-sama bisa berkumpul di Bandung ini, di Ujung Berung, di Bandung Nyingcet ya Pak Ustadz ya. Bandung Coret. Bandung Coret dibilangnya. Bandung Coret dan saya terima kasih banyak pertama kepada panitia, kedua kepada semua peserta atau jamaah Al-Jannah yang hadir, Miftahul Jannah yang hadir di kediaman saya ini. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan saya banyak kekurangan dan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin sepatah dua kata ini yang bisa saya sampaikan, dan saya aturkan ribu-ribu terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia berkunjung ke gunung ini. Gunung ya Pak ya. Eta teh gunung ya teh. Pasir Pak. Eta teh pasir. Saya rasa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Ibu Nurmiani, Ibu Jasa kita telah menyampaikan kata insya Allah ya. Beliau berterima kasih juga. Kita justru kita harus
Terima kasih kita datang-datang jauh-jauh lapar, tahu udah makanan udah siap, ngopi-ngopi udah nyaman. Insya Allah dapat ilmu lagi dari sini. Insya Allah nanti kan kami juga mohon terima kasih Ibu Nur. Mungkin nanti ada mungkin dari kita punya ada yang kurang berkenan, mohon maaf juga nih. Kadang-kadang seperti itu suka bikin sulit teman-teman, maaf aja ya Ibu Nur ya. Insya Allah tidak berbanyak waktu lagi, kami serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan, untuk menambah wawasan keilmuan kita tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Wa tafadhol maskur Ustadz. Di bawah sajanya biar berdiri sama tinggi. Gitu. Tapi udah disediain katanya deh. Halo. Kena naon ya. Biasa. Diatur-aturannya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa sholawatullah ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Puji syukur milik Allah. Alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang bahagia. Kenapa disebut bahagia? Karena sudah pernah mengalami muda. Jadi, alhamdulillah. Iya, pernah mengalami muda. Kalau saya belum tentu mengalami seperti Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Karena ketika kita berbicara masalah ajal, masalah kematian, jangan memandang kepada orang yang paling tua hari ini. Karena kematian bukan milik orang tua. Kematian bukan milik orang yang sakit. Tapi kematian milik setiap orang yang hidup walaupun belum tua. Dan walaupun dia tidak sakit. Ibu tahu Vanessa Angel, Bu? Nah, itu yang meninggal di usia muda sama bibinya kan. Itu bukan satu usianya masih muda, dua sehat. Ternyata kalau Allah sudah tetapkan ajalnya, tua nggak menjadi muda nggak menjadi halangan, sehat nggak menjadi halangan. Makanya yang harus banyak ingat mati itu yang tua apa yang muda, Bu? Yang muda, yang tua mah sudah deket dah, sudah lewat. Nggak usah diingetin lagi. Gitu kan. Kenapa? Quran surah Yasin menegaskan waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Udah kerasa mungkin sama ibu-ibu ya. Buktinya tadi ada yang minta izin duduk di atas. Iya. Kenapa minta izin duduk di atas? Ada, sudah uzur dalam bahasa uzur sari. Artinya nggak bisa dibohongi. Bu, walaupun rajin perawatan, kalau di Bandung tuh ada Natasha, ada Alana, ada Airin, ada MS Glow, ada G Glow, tetap saja satu penyakit ini nggak akan ada obatnya. Penyakit tua itu susah. Saya lihat ada postingan yang memuat tentang wawancara dua sahabat ya. Ini bintang film luar biasa, satu Sylvester Stallone sama Arnold Schwarzenegger, suasana segar lah. Sylvester Stallone itu juga ditanya, apa hal yang paling engkau tidak suka dalam hidup? Jawabannya cuma satu, tua. Kenapa? Apalagi dia harus nonton film zaman jadi Rocky, jadi Rambo, itu sedih dia. Aku pernah begitu ya dulu. Nah, ternyata luar biasa yang dia paling sesali, kok aku mengalami tua ya. Dalam keadaan badan sudah tidak proporsional, kemudian semuanya bahasa Quran sudah betul ya. Siapa yang Allah berikan umur panjang, Allah akan kembalikan dia kepada masa lemah seperti dulu. Asalnya jogging atau lari, bahkan sprint masih kuat. 10 kilo maraton masih kuat. Sekarang sudah dari rumah ke masjid pun berhentinya udah banyak. Ya kan ada yang asmur kan, asam urat, udah jalannya udah repot. Nah makanya kita manfaatkan hari ini karena yang datang tuh ABG semua ya, angkatan babeh gue, jadi semua. Jadi kita manfaatkan waktu ini. Tadarus satu ayat dalam surah Al-Mulk. Saya yakin ibu-ibu kan di sini kelihatannya sudah rajin pada ngaji ya Bu ya. Sudah hafal sekitar 35 juz lah kali udah hatam banget ini Pak. Hatam banget saking lebihnya tuh. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Unik di ayat ini, Allah menciptakan bukan hidup dan mati, tapi mati dan hidup. Kematian didahulukan daripada hidup. Kenapa? Karena ternyata manusia diciptakan bukan buat mati. Beda dengan ayam, Bu.
Beda dengan sapi, diciptakan buat mati, artinya ketika dia mati akhir dari hidup. Tapi manusia diciptakan buat hidup. Maka ketika manusia mengalami kematian, itu justru babak baru kehidupan. Makanya unik, didahulukan Allah menciptakan mati dan hidup. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang keunikan kedua di ayat ini, Allah tidak menguji kamu siapa yang terbanyak amal. Karena kalau terbanyak amal, Pak Habib lebih keren daripada saya amalnya. Kenapa? Beliau jelas sudah bahagia. Saya belum tentu, harap-harap cemas. Lihat saja dari warna rambut saja, beliau masih dominan. Sudah banyak meninggalkan dunia hitam. Saya baru menjelang. Saya baru menjelang. Beliau sudah banyak meninggalkan dunia hitam. Artinya, Allah tuh nggak adil, Bu. Kalau Allah menguji kamu siapa yang terbanyak amal. Artinya, yang panjang umurnya tentunya lebih keren amal. Coba kalau kita hitung-hitungan, Rasulullah wafat usia berapa tahun? 63 tahun. Itu teh hitungan Masehi apa Hijriah? Hijriah ya. Kalau Masehi biasanya 61 ya. 61 atau 62. Kita hitung-hitungan begini. Kira-kira sholat Rasul sama sholat kita banyakan mana, Bu? Banyak kita. Oh iya. Kita hitung-hitungan. Rasul itu baru sholat wajib itu di usia beliau 50 tahun. Wafat 63. Baru cuma 13 tahun Rasul sholat wajib itu. Bapak Ibu berapa tahun sholat wajib? Sekarang kan rata-rata ini kepala 5 ya sama kepala 4. Oh, kepala 6. Oh, saya nggak bisa menerka. Ternyata mengaku, Bu. Ini malah. Oh ya. Yang lain belum ngaku nih. Gini, Bu. Taruhlah dari balik usia 15 tahun saja kita ambil yang kalau laki-laki 15 tahun. Ini bukan berarti 15 tahun ya. Ini paling muda. Kalau sekarang 60 dikurangi dari 15 tahun ke 60 berapa tahun? Sekitar 45 tahun. Rasul hanya 13 tahun sholat wajib. Apalagi saum Ramadan, banyakan kita, Pak. Saum Rasul hanya mengalami 8 kali Ramadan. Beliau melaksanakan saum. Jadi kalau hitung-hitungan amal, kita boleh bangga di hadapan Allah, kita lebih banyak daripada Rasul. Sholat kita lebih banyak, sholat wajibnya. Kemudian saum kita lebih banyak juga. Bisa jadi umrohnya juga banyakan ibu-ibu jeung bapak-bapak. Pembimbing itu bisa setahun tuh bisa 5 kali, 6 kali umroh. Rasul cuma 4 kali umroh. Yang satu nggak jadi. Yang satu nggak jadi karena dihalangi oleh orang kafir. Jadi jumlah jamleh hanya 3 kali Rasul mengalami umroh. Itu satu pun yang 1 kali umrohnya bersatu dengan haji. Jadi tuh ngitung-ngitung umroh banyakan kita. Ngitung-ngitung juga haji ada yang banyakan kita juga. Rasul cuma sekali, di kita ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Agim bahkan sampai tiap tahun beliau haji itu. Ya kan, para pembimbing itu banyakan kita. Makanya unik, Allah tidak melihat mana yang paling banyak amalnya, tapi ahsanu amalah. Mana yang paling baik amalnya. Saya mulai dengan satu riwayat begini, Pak. Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabat begini, ada rombongan jenazah lewat. Maka Rasul kemudian ngasih komentar. Ketika para sahabat memuji-muji jenazah ini, kata Rasul, mustarih. Lalu datang jenazah yang kedua. Para sahabat menyebut-nyebut keburukannya. Maka kata Rasul, mustaroh minhu. Ibu paham kan? Mustahil dan mustaroh? Alhamdulillah. Jangankan ibu, sahabat juga tidak. Makanya sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau tadi ketika ada jenazah yang pertama, engkau menyebutkan mustari. Yang kedua, engkau menyebutkan mustaroh. Apa yang maksud mustari dan mustaroh? Rasulullah menyebutkan, adapun jenazah yang pertama. Ketika lewat ke hadapan kalian, kalian menyebut-nyebut kebaikannya. Maka itu disebut mustari. Apa yang disebut mustari? Dia ketika mati istirahat dari segala lelahnya dunia ini. Ini kayak gini tuh lelah, menempuh perjalanan jauh. Walaupun sudah makan juga lelah. Buktinya ngantuk kalau sudah makan. Nah, lihat, kata Nabi,
orang ini ketika di dunia lelah dalam taat kepada Allah, tapi lelahnya karena lillah akan berbuah jannah. Makanya ketika wafat dia beristirahat. Adapun yang kedua, mustaroh minhu adalah orang yang justru manusia, binatang, alam sekitarnya istirahat dari orang ini. Karena waktu di dunia dia banyak membuat keburukan, kesusahan, kedoliman pada orang lain. Dan dia banyak istirahat dari taat. Maka ketika mati, bagian tersibuk hidupnya. Makanya di luar negeri mah ada RIP ya Bu ya, kalau yang meninggal. Rest in peace. Jadi kalau orang-orang yang lelah dalam taat ketika wafat dia istirahat. Tapi kalau orang-orang yang banyak istirahat dalam taat ketika wafat justru dia bagian dari kesibukannya. Makanya kita mau memilih yang mana Bu? Tipe istirahat sekarang, sibuk nanti. Tipe sibuk sekarang, istirahat nanti. Tapi dilihat wajah-wajahnya ini tipe-tipe pekerja keras dalam mewujudkan ahsanu amala. Nah, makanya ukuran kita bahas sekarang, ukuran ahsanu amala itu apa? Ahsanu amala adalah amal yang diterima. Para ulama, simple, amal diterima karena dua hal, Bu. Satu, jelas karena ikhlas karena Allah. Ikhlas itu berharap pamrih atau tidak berharap pamrih? Tidak berharap. Tidak berharap pamrih dari Allah. Ikhlas itu bukan tidak berharap pamrih dari Allah. Ketika seorang sholat berharap pahala dari Allah itu ikhlas. Tapi ketika sholat berharap pujian dari makhluk itu nggak ikhlas. Kayak gini saja Bu. Nikah itu ibadah bukan Bu? Ibadah. Pernah nggak ada yang marah sama suaminya karena merasa tidak dihargai? Setelah sampai setua ini, adakah yang pernah marah pada suaminya karena merasa nggak dihargai? Pernah? Atau sekarang udah lewat? Enggak, tadi sekarang udah damai kok. Kenapa? Ada suami saya udah nggak ada. Ada yang begitu, Bu. Nah, gini, Bu. Nikah itu ibadah. Yang ngasih pahala bukan suami, yang ngasih pahala bukan istri. Tapi Allah. Maka ketika seorang istri, ini saya memberi contoh bukan mau ngajarin karena ibu-ibu udah senior nih. Udah senior lebih-lebih makan asam garam lebih. Kalau saya kan baru gula itu asam garam ibu udah. Nih, ketika ibu sudah menyiapkan yang terbaik pada suami. Masak, beres-beres rumah. Bagi seorang istri bukan sekedar tanggung jawab sebagai seorang istri. Tapi ini perintah Allah. Karena Allah yang memberikan mandat seperti itu. Nah, kemudian ketika suami pulang, makanannya nggak dimakan. Bahkan tidak ada pujian sedikit pun terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya yang ada di rumahnya. Kesel. Dongkol banget. Gitu. Nah, kalau dongkol, kalau kesel, berarti ibu melakukannya tidak lillah, tidak karena Allah, tapi karena suami. Makanya kalau orang yang tulus, orang ikhlas tuh mau dihargai suami atau tidak. Mau dihormati suami atau tidak, toh ini adalah tugas yang Allah berikan mandat. Istri melakukan itu bukan diberi mandat oleh KUA, tapi Allah yang ngasih mandat. Maka sudah hatinya tenang. Kenapa? Toh Allah sudah nyiapin kok pahalanya. Walaupun nggak dihargai oleh suami, begitupun sama suami itu. Nah, itu mah urusan lain. Dosa tuh, ya jelas dosa, Bu. Nah, betul. Dosa. Bu, makanya itu mau urusan lain, Bapak sama. Ini mau balap ibu, apakah dapat poin atau tidak? Ngambek, ya Bu, hilang pahalanya yang tadi. Kayak ginilah, orang datang ke masjid memenuhi panggilan muazin atau panggilan Allah. Muazin DKM nggak ngasih pahala, yang ngasih pahala Allah. Kita datang nggak pernah dipuji-puji, nggak pernah disebut-sebut sama DKM. Kira-kira mau datang lagi nggak ke masjid? Wah, nggak ada urusan saya. Mau nama saya disebut-sebut, mau nggak ada foto saya di depan di situ, mau nggak diakui misalkan jamam di kurang sunnah mampu, karep nggak masalah. Yang penting aku datang memenuhi panggilan Allah dan Allah sudah tetapkan pahalanya. Nah itulah ikhlas. Dua, apakah cukup dengan ikhlas? Enggak. Yang kedua harus mutaba'atur Rasul, dia harus mengikuti Rasul. Kenapa? Rasul diutus bukan buat ngajarin cara bercocok tanam, karena Rasul pernah
Ada yang konsul bab pertanian, ternyata dikasih nasihat gagal panen. Kenapa Rasul kok ngasih nasihat gagal panen? Kata Rasul, antum salah nanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu urusan dunia kalian. Makanya urusan dunia kalian lebih tahu. Tapi urusan agama datang kepadaku. Makanya nanti sejak seperti itu kalau para sahabat suka nanya, Rasul, ya Rasulullah, jawabanmu ini wahyu atau pikiranmu sendiri? Kalau pikiran Rasul sendiri, itu bisa berdebat dengan para sahabat. Tapi kalau wahyu, sahabat itu sami'na wa atokna. Kami nggak berani protes, karena ini wahyu dari Allah. Nah, Allah menciptakan manusia bukan tanpa maksud, juga tidak kosong dari tujuan. Tapi disebutkan dalam surah Ad-Dzariyat, ibu-ibu hafal sama sekali, udah hafal banget nih, karena kan udah 35 juz tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, karena Allah perintahkan ibadah, Allah ngutus manusia terbaik. Bahkan sejak beliau kecil sudah Allah jaga. Maka rada kurang enak ketika Nabi kecilannya itu kayak kita juga nih, pernah maling jamu, rembes kan, itu kan dulu ada rame itu gitu, sampai luar biasa kan. Nah, ini dulu ada yang ceramah begitu cuman karena orang NU aman, Bu. Kalau bukan orang NU mah kayaknya udah dimasalahin, tuh. Karena kawan saya Ustadz Hanan cuman bilang Nabi Musa kayak premannya udah demo oleh Banser di mana tempat tuh. Oh, Nabi Musa. Ya akhirnya ya kepaksa sub NU. Karena saya bilang masuk NU aja nggak apa-apa, ada. Toh NU bukan aliran sesat kok, masuk kita ikut berjuang, alat perjuangan, udah masuk aja, nggak akan diganggu. Alhamdulillah aman, emang nggak pernah diganggu. Karena bahasa saya sengaco apapun DNU aman di situ mah, gitu. Makanya yang ini ngaco aman gitu. Nggak akan ada yang di demo ku Banser. Buktinya kan Panji Gumilang nggak pernah demo sama Banser, Pak. Nggak pernah tuh. Kalau yang salapi itu ya itu demo terus, Pak. Tapi kalau Panji Gumilang sengaco apapun nggak tahu natuani itu gitu. Maka nggak berani itu ke Azaitun. Padahal hebat banget tuh dulu mau. Kalau buat bebuarin pengajian kuat banget tuh. Tapi kalau ini ke Panji Gumilang nggak pernah ikut demo. Nah, ayah baladna atau apa, ada temennya atau apa, wallahu a'lam bishawab. Cuman kita lihat tadi Allah mengutus Rasul bukan tadi untuk mengajarkan cara bercocok tanam, tapi bagaimana cara beribadah kepadaku dengan benar. Itu Rasul. Maka di dalam Al-Quran kan Allah tegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada uswah yang baik. Makanya kalau kita lihat dari mulai lahir sampai remaja, kita baca sejarah saja. Sampai Rasul tuh pernah kayak remaja-remaja yang lain pengen nonton film lah. Kalau sekarang layar tancap. Kalau dulu pagelaran musik. Pagelaran musik itu udah pasti ada yang buka aurat, ada yang mabok-mabokan. Pengen lah sebagai remaja, Rasul pengen tahu. Tapi setiap ada keinginan itu, bahkan sudah nitipin tuh tugasnya. Untuk malam ini pokoknya saya tugas saya titipin sama kamu, ternak saya dititipin sama kamu, saya mau nonton dulu. Setiap mau seperti itu Allah jaga dia ketiduran. Akhirnya kesiangan, nggak jadi lagi, Pak. Besoknya nggak jadi lagi. Artinya Allah memang udah pilih. Sampai pada akhirnya di usia 40 tahun Allah memberikan wahyu kepada beliau untuk menyampaikan risalah. Buat apa Rasul diutus tadi? Untuk menunjukkan cara manusia beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita ingin benar beribadah kepada Allah, ya jangan sampai menjadikan orang lain sebagai uswah. Yang dijadikan adalah Rasulullah SAW sebagai uswah. Nah, makanya Rasul itu di antara apa yang Rasulullah lakukan, para ulama membagi 3 kriteria. Jadi kan tadi ayatnya, sungguh pada diri Rasul ada uswatun hasanah, uswah yang baik. Uswah yang baik itu yang mananya saja. Contoh, Bu. Rasul rambutnya kan sebahu, segini. Bapak-bapak nggak ada yang gondrong, ya. Saya juga nggak gondrong. Apa jadi bid'ah ini? Nggak nyunah. Kemudian Rasul pakai gamis. Ini bapak pakai celana jeans. Ini sebelah sini.
sesepuh tapi memakai jeans kene ya keren. Gaya muda anak muda banget nih. Nah, kan apa jadi bid'ah apa gara-gara pakai celana jeans? Kan Rasul pakai gamis kemana-mana. Nah, makanya para ulama membagi 3 kriteria di sini. Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ada yang memberi nama dengan mudah, jadi supaya mudah mengingat. Ada apa yang dikerjakan oleh Nabi secara umum disebutnya sunnah. Karena sunnah itu Bu ada 3 pengertian. Ada sunnah apa yang dikerjakan oleh Nabi. Itu seluruh yang dikerjakan oleh Nabi disebutnya sunnah. Sunnah dalam makna ini nama lain dari siroh, artinya perjalanan hidup. 2, ada sunnah nama lain dari hadis. Kita sering mendengar, aku meninggalkan 2 wasiat, yaitu Al-Quran dan sunnah. Nah, sunnah di sini berarti hadis. 3, ada sunnah dalam arti hukum. Ada wajib, ada sunnah. Nah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, jadi kalau kita mendengar sunnah ada 3 hal nih. Saya kasih contoh begini. Sholat qobla subuh itu sunnah Nabi. Artinya dikerjakan oleh Nabi. Hukumnya sunnah. Terdapat di dalam sunnah. Jadi qobla subuh itu dikerjakan oleh Nabi, hukumnya sunnah ada dalam hadis tak gitu. Itu kalau pakai sunnah semuanya jadi begitu. Qobla subuh itu sunnah Nabi, hukumnya sunnah ada dalam sunnah. Jadi sunnah itu punya 3 pengertian. Nah, sunnah yang dibahas ini bukan sunnah yang 2 tadi, bukan yang hadis, bukan yang hukum. Tapi sunnah dalam arti apa yang dikerjakan oleh Nabi, para ulama membagi 3. 1, ada sunnah namanya kurbah. Yaitu bagaimana yang dikerjakan Nabi sebagai seorang manusia hubungannya dengan Allah. Sering diberi nama ibadah. Maka Nabi sholat, Nabi saum, Nabi haji, Nabi zakat. Maka sunnah kurbah ini, apa yang dikatakan oleh Nabi terkait dengan ibadah ini, manusia dituntut untuk mengikuti, tidak boleh beda. Contoh, dalam sholat saja. Nabi kan menyampaikan, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku. Boleh nggak sholat kita beda dengan Nabi? Tidak boleh beda. Lalu kenapa sekarang umat Islam kok beda-beda? Beda-beda bukan karena beda sholatnya, tetapi interpretasi kita atau bahasa Arabnya fikih terhadap dalil. Fikih itu artinya pemahaman terhadap dalil yang kadang menimbulkan perbedaan. Karena perbedaan itu 1, karena perbedaan dalam pemahaman. 2, perbedaan data yang diterima kadang itu menjadikan beda. Tapi secara pokok, hampir seluruh kaum muslimin, saya kasih contoh saja Bu, ada nggak madhab yang mengatakan sholat zuhur 3 rakaat? Tidak. Atau sholat maghrib 2 rakaat? Tidak. Semuanya sama. Dalam hal prinsip hampir semua sama. Nanti hal-hal sedikit yang berbeda. Contoh saja. Takbir dalam sholat. Ada yang segini. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Ada yang sejajar dengan telinga. Nah, kenapa ini berbeda? Bisa jadi karena data yang diterima berbeda. Dan perbedaan bukan berarti bertentangan. Ternyata Nabi memang memberi contoh yang berbeda. Kadang dalam satu hadis Rasul mengangkat tangan itu yarfau yadai hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Kadang dalam hadis sejajar dengan kedua telinga. Nah begini, bisa jadi ada yang mungkin melihat yang sejajar dengan 2 telinga melihat ujungnya, sejajar dengan bahu melihat ininya. Lalu ketika di sini Bu, ada yang di atas begini kan, sekarang ada yang Allahu Akbar. Sini kan? Ada yang di situ. Ada yang Allahu Akbar. Sini ada yang di sini. Ini kan. Nah, perbedaan apabila hanya perbedaan pemahaman atau data, selama ada dasarnya nggak masalah. Tetapi yang paling pokok mana? Cek orang Sunda kumaha ramenya. Gimana ramenya sajalah. Kadang-kadang asal begini saja. Kadang-kadang ada sholat begini. Apalagi lagi musim dingin kan. Nah makanya sholat nggak boleh ngarang. Ternyata dalam satu dalil Bu, Rasul tuh menyimpan, kan hadisnya begini. Rasul diperintah menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Gimana prakteknya Bu? Allahu Akbar. Bisa kan? Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya penting tangan kanan di atas tangan kiri juga bisa. Gini juga bisa. Makanya nggak bisa satu dalil.
Para ulama mengumpulkan seluruh dalil, akhirnya lahirlah orang sholat tuh begini. Dari mana? Satu, secara umum Rasul memerintahkan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau hanya menyimpan, hanya begini sudah boleh. Menyimpan. Tapi ternyata kobado, menggenggam. Oh, digenggamkan. Di sebelah mana menggenggamnya? Tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang penting tangan kanan menggenggam tangan yang kiri. Oh, ternyata ada data lain. Rasul menyimpan tuh tangan tuh yang dipegang itu sebagian punggung tangan, pergelangan tangan dan hasta. Jadi Rasul memegang tangan kanan pada punggung tangan kanan, ini telapak tangan kanan, tangan kiri, kemudian pergelangan dan hasta. Kira-kira kalau tiga bagian ini terpegang, gimana caranya, Bu? Jadi Rasul itu memegang satu kapun, dalam bahasa kapun dari sini sampai ke sini, dua rusgun ini, tiga sa'idun. Kalau kita pegang di sini, ini nggak ke bawah. Kalau kita pegang di sini, ini nggak ke bawah. Maka lahirlah fikih berdasarkan pemahaman orang sholat ada yang begini. Kenapa di sini, Bu? Karena ketiga-tiganya terpegang. Dua, kenapa sebelah sini? Karena ada hadis di bawah dada, di atas pusar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya, fauqos surrati, di atas pusarnya. Nah, ini contoh, Bu. Gerakan kita dengan Nabi nggak boleh beda. Ada orang, Bu, di Bandung ini, Bu, kalau di Jakarta kan saya ini sama-sama dengan bapak-bapak keluar kota. Saya kan orang kota Madya Bandung, di sini kabupaten ya. Jadi saya udah keluar kota ke sini. Walaupun hanya 10 menit, Bu, tetapi ya saya udah keluar. Karena saya orang kota Madya, ini kabupaten. Ini beda bupati. Ini bupati, saya wali kota di sini. Jadi saya udah keluar daerah di sini sama dengan Bapak Sapar. Cuman Abi memilih saum saja. Bapak milih berbuka. Nah, gini, Pak. Tadi kalau menyimpan tangan kan di Bandung masih ada yang begini, Pak. Allah muter kan. Untung tuh main kia, Pak. Allah. Udah gini. Ketika awalnya mantep di sini, tapi aneh pas rukunya. Allah. Sami Allah. Ini anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang ada yang masih begitu. Saya nggak tega nyebut kolot, nyebutnya anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Jadi kan ini anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Itu, Bu, takbir jadi gitu kan. Aduh, padahal apa sulitnya mengangkat tangan toh nggak pakai barbel 30 kilo. Apalagi kemarin yang wafat tuh 210 kilo sampai kepatah kan lehernya itu ketinggang barbel. Jadi Nabi memerintahkan solu kamaro aitumuni usoli. Jadi gerakannya dari mulai takbir hingga salam nggak boleh berbeda. Kemudian bacaannya. Kenapa berbeda? Satu, bisa jadi Nabi memberi contoh berbeda. Contoh, ketika doa iftitah, ada yang baca Allahu Akbar kabiro, ada yang baca Allahumma ba'id baini, ada yang baca subhanakallahumma, ada yang baca inni wajahtu atau wajahtu wajhiya lilladzi. Itu ternyata Nabi memang memberi contoh berbeda dan kita boleh mengambil mana saja. Jadi berbeda bukan bertentangan, Bu, tetapi disebutnya tanawu. Memang Nabi memberi contoh berbeda-beda, boleh memilih. Ketika ruku ada yang subhanarabbiyal azim, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma magfirli, ada yang subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ada yang subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya, misalkan. Nah, ini beda. Selama dalilnya sahih, ada dasarnya, berarti Nabi memang tidak hanya mengajarkan kepada para sahabat satu bacaan, tapi beberapa bacaan. Nah, makanya dari gerakan tidak boleh beda dengan Nabi. Karena ini sunnah kurbah. Dua, dari bacaan tidak boleh berbeda. Termasuk tilawah Al-Qur'annya. Karena saya masih banyak, Bu, melihat masjid-masjid yang, mohon maaf, imam-imam yang pales bacaannya. Kadang-kadang apalagi saya di pesantren sudah persilahkan anak-anak santri yang maju ke depan. Jangan sampai jadi pimpinan pesantren jadi nggak mau diganti sama orang lain. Di Bandung tuh banyak masjid-masjid yang menyebut sudah tidak fasih.
Karena sa dan za itu kan ujung lidah bertemu dengan gigi seri. Lagi gigi seri udah nggak ada. Oh gitu? Jadi nggak boleh jadi imam, Pak. Nggak pernah. Masa saya jadi begini? Nggak, kan susah. Jadi kalau merasa memang, oh aku udah nggak fasih, beri kesempatan orang-orang yang lebih untuk bisa ke depan. Di kami susah sekali. Bahasanya imam status quo itu. Walaupun udah baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabis. Aduh, baca udah nggak enak. Banyak anak-anak muda tuh yang lebih bagus-bagus gitu. Kalau di Bandung kan setelannya Ustadz Muzamil, udah bagus-bagus, tapi nggak diberi kesempatan. Tetap terus karep gitu. Kenapa? Ya. Kayak kemarin-kemarin aja Pak, kemarin itu sampai Bapak almarhum tuh nyusulin saya. Bantuan karena di tempat kami itu yang menyembelih sapi itu mesti sesepuh saja. Itu udah kasihan Pak. Saya menyembelih sapi hanya butuh 1 detik saja. 1 detik saja. Truk sudah beres gitu. Nah ini Pak, sampai 20 gesekan. Ya Allah, sorban gesriwo, sorban kadio. Aduh, kalau saya nggak ada tampang-tampang Ustadz, ini saya bilang, cina udah tetega, cina bapak mah. Sampai si sapi itu berteriak, gitu, kasihan tuh. 1 itu kan tekniknya salah. 2 alatnya juga nggak bagus. Nah, tenaganya kurang. Dia pakai teknik narik pula. Makanya kemarin tuh saya memperkenalkan ini teknik yang bisa oleh orang tua yang 70 tahun itu bisa, saya bilang. Bisa 1 detik ya 70 tahun pun. Ini yang kalau teknik narik berat, saya bilang kan teknik dorong aja lah. Teknik dorong mah cuman goloknya tempelin di leher, dorong, truk, udah 1 detik beres. Gitu kan. Nah ternyata di kampung-kampung tuh, ya tadi sesepuh tuh nggak bisa, Muncul Sunnah nggak bisa digoyang nih. Selama masih ada beliau yang maju jadi imam, beliau yang menyembelih gitu. Kalau saya sudah dibiasakan begitu. Kenapa? Karena harus punya kader. Gitu. Nah, makanya sholatnya itu hitungan gerakan nggak boleh beda, bacaannya nggak boleh beda, tilawahnya juga nggak boleh berbeda. Makanya urusan sholat itu urusan sunnah kurbah, hubungan seorang hamba dengan Allah. Kemudian dalam haji juga Nabi menyampaikan khudzu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik kalian. Artinya nggak boleh manasik kita berbeda dengan Rasulullah. Itu pertama yang dikerjakan oleh Nabi dalam hubungan Nabi sebagai seorang hamba kepada Allah disebut sunnah kurban. 2, sunnah to'ah. To'ah yang ngikutin bahasa ininya mah. Yaitu bagaimana apa yang dikerjakan Nabi sebagai hubungan Nabi dengan sesama manusia. Disebutnya muamalah. Nah, seperti Nabi menikah. Boleh nggak beda dengan Nabi? Nggak boleh. Kalau Nabi 9, berarti kita 1 bid'ah itu berarti. Iya dong. Ya banyak. Tapi ada Pak yang sekarang diizinin, Pak. Ya? Papa mau nikah lagi silahkan, tapi si papanya nolak, telat mah. Terus 82 baru ngizinin nikah. Repot. Jadi ngajin nikah. Bu, nikah dia nikahmu usiaan saya lah. Usiaan Pak Habib kayaknya udah jauh juga. Udah lewat, terlambat ya. Itu izin yang terlambat. Makanya laki-laki mah kadang-kadang daripada minta izin mending minta maaf, Pak. Ya. Laki-laki mah gitu, daripada minta izin mending minta maaf gitu. Makanya pertanyaan Nabi 9, apa kita jadi bid'ah kalau 1? Nah, karena Nabi urusan hubungan sama manusia. Kemudian Nabi menetapkan hukum terkait dengan kalau sekarang tuh pidana perdata. Boleh nggak beda dengan Nabi? Nggak boleh. Nah, ayah bujaksa ya riuh ya kayak. Nah, kan? Boleh nggak? Sebetulnya tidak boleh. Tapi kan nanti gini, ada hukum yang bisa dikerjakan oleh orang-orang itu secara sendiri-sendiri. Ada hukum yang nggak bisa diterapkan kecuali harus ada khalifah. Dari kita kan tidak ada. Makanya orang lewat ada maling ayam langsung potong tangannya, nggak bisa gitu. Dalam Islam pun ada peradilan dulu. Kalau misalkan si itunya memaafkan, misalkan termasuk pembunuhan juga kan tidak dikisos bila si keluarga yang terbunuh itu memaafkan. Nah ternyata hukum ini sudah komplit, perdana, pidana, perdata dalam Islam sudah Allah atur. Termasuk dalam muamalah jual beli. Nabi menetapkan haramnya riba, haramnya goror,
haramnya doror, goror itu spekulatif, haramnya apa judi, anu kamari rame teh ibu siapa tuh yang dari PDIP keur ningali game slot geuningannya lagi sidang rame, aya we nu kabongkar teh nya. Jadi dasar itu ku Allah, padahal itu kok bisa kelihatan itu kan. Dasar aya wae. Allah, kalau Allah tuh kalau mau bongkar aib itu gampang. Tu izu mantasa wa tudhilu mantasa. Luar biasa. Bagi Allah tuh mudah banget. Nah, makanya ini pun nggak boleh berbeda kan aturannya. Kecuali yang Nabi hanya tetapkan buat sendiri. Contoh, Nabi istrinya 9. Boleh umatnya ikut, Pak? Nggak boleh. Nah, Nabi membatasi. Itu hanya buat Nabi. Nanti dari muamalah pun ada yang wajib, ada yang sunnah sama. Yang terakhir ada namanya sunnah jibiliyah. Ini sunnah keseharian. Contoh, Bu. Ini air ya. Aku A. Perlu nggak Nabi ngasih contoh cara minum? Andai Nabi nggak diutus, ibu bisa minum nggak? Andai Nabi nggak ada Nabi Muhammad, kita bisa makan, bisa minum nggak? Bisa. Tanpa harus ada Nabi pun kita bisa makan, bisa minum. Bisa tidur nggak? Bisa. Artinya Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi ke WC, nggak usah jadi contoh buat kita. Jadi urusan jibiliyah itu urusan keseharian Nabi. Yang secara hukum asal, Pak, tidak ada anjuran kita mencontoh Nabi. Kecuali yang Nabi syariatkan. Contohnya, makan, minum. Nggak usah contoh Nabi pun kita udah makan dan minum. Tapi ada syariat, makanlah dengan tangan kanan. Ini air, kalau orang Sunda nyebutnya ciherang, Bu. Air bening. Air putih, air bening? Air bening. Oke. Ini kalau saya minum pakai tangan kanan dengan saya minum pakai tangan kiri, berubah rasanya tidak? Tidak. Sama aja. Nah, itu namanya Bu, yang di sana apa namanya gini, Bu? Nah, ini kita namanya lumpianya, lumpia ya. Bu, kalau lumpia dimakan pakai tangan kiri jadi nggak enak, jadi pahit. Pindahin ke kanan, oh jadi enak kan enggak? Enggak, tangan kanan, tangan kiri enggak merubah sifat minuman atau makanan, tapi merubah kualitas dirimu di hadapan Allah. Itu bedanya. Kalau kita makan pakai tangan kanan, Bu, bukan berarti nggak bisa pakai tangan kiri, tapi saya minum dan makan pakai tangan kanan, taat saya kepada Allah karena Rasul memberi contoh. Rasul memerintahkan. Maka ibu minum pakai tangan kanan sudah berpahala. Nah, di kita makan luar biasa. Kanan kiri masih repot. Apalagi dua nih. Ada cabai. Sini sebutnya cengek, Bu. Ada cengek, ada bala-bala. Nah, kalau Jakarta apa bala-bala, Pak? Bakwan. Oh, sini bakwan lain lagi. Lain lagi. Bakwan dengan bala-bala itu beda genre. Bakwan. Karena beda bentuk juga. Bakwan dengan bala-bala beda bentuk gitu. Neneng Jawa sama pada bodoh-bodohnya Pak bakwan juga. Ini kalau orang makan nih, ini cengek, ini bala-bala, biasanya masuk dua-duanya kan. Padahal dalam Islam itu yang masuk ke dalam mulut kita itu hanya tangan kanan. Bahkan Nabi ngajarin, bacalah apa Bu? Kalau lupa bagaimana? Tambah lagi atau boleh tengah-tengah? Jangan jadi alasan, Ibu kenapa makannya tambah lagi? Barusan lupa. Barusan lupa, akhirnya apa? Diulangi lagi. Namanya makan sahwi, Pak. Oh, di sholat ada sujud sahwi, ini makan sahwi. Makanya unik, Nabi sampai ngajarin para sahabatnya ketika ada orang makan, Bu, nggak pakai bismillah. Maka kata Rasul, tadi setan itu makan bersamanya. Jadi dia makan bersamai oleh setan. Di akhir suap, dia ingat, belum baca bismillah. Akhirnya dia baca, Bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kata Nabi tadi, setan makan bersamanya. Tapi sejak baca bismillah, setan memuntahkan lagi makanannya. Itu barokah yang diajari Nabi ketika makan pakai tangan kanan. Dan membaca bismillah. Tapi jangan sengaja ngeprank setan. Dari awal nggak baca bismillah. Pas suap terakhir, rasakan setan nih. Bismillah. Setan udah enak-enak makan tuh. Udah enak makan. Langsung dipuntahin lagi. Kenapa? Di-prank. Iya, Bu, di-prank. Tapi tiba-tiba kita yang lupa. Kita yang di-prank oleh setan. Tuh.
Makannya itu makan bukan ibadah, tapi ketika kita mengikuti Rasulullah, taat kita pada Rasul, maka minumnya, makannya, pakai tangan kanannya, baca bismillah jadi benar ibadah. Tidur juga sama. Orang mau tidur nggak dosa kok. Tapi ketika mengikuti Rasul, berbaring ke sebelah kanan. Tangan kanan ditempel di pipi kanan. Tangan kiri jangan di pipi kiri, nanti cibi-cibi gue, tapi ya saja. Tangan kanan di sini, tapi Pak, lamun gadis sebenarnya cantik, ada pas gitu. Ini kayak agak lain itu. Nah, kan lain, Pak. Ya kan, Pak, kalau 17 tahun, 18, 19 tahun tuh lucu banget ya. Nenek, set. Ya Allah. Kan bedanya, Pak. Kalau bayi itu nggak ada giginya, ketawa lucu. Kakeknya Pak ketawa nggak ada lucu, anak nangis. Anak yang nangis beda. Makanya tidur kita bisa benar ibadah ketika Nabi memberikan contoh ketika tidur berwudu dulu, seperti wudu untuk sholat. Walaupun catatan wudu bukan syarat sah tidur. Sah tidak Bu tidurnya kalau tidak wudu? Sah. Nah, kemudian dia berbaring di sebelah kanan. Dia membaca al-mu'awwidzat. Kalau Nabi itu baca al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, anas, tiupin ke tangan, usapkan ke tubuhnya yang terjangkau. Nggak usah dengan kaki-kaki yang terjangkau oleh tangannya. Itu meruqyah diri. Lalu membaca doa tidur apa Bu? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wapawatu amri. Nah, ngulang Bu itu. Enggak apa. Bu jangan sampai dari zaman dulu SD, bismika Allahumma ahya wa amut, sampai punya cucu udah pada SD masih itu juga bacaan. Kali-kali agak meningkat lah dikit lah. Enggak, agak-agak meningkat. Bukan nggak boleh, boleh juga. Kalau nggak apa boleh lah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dah. Ada beberapa redaksi Bu, ada yang Allahumma bismika ahya wa amut, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ada yang bismika Allahumma ahya wa amut. Itu macam-macam redaksinya dari Nabi itu. Nah, kata Nabi, bila malam itu adalah malam yang terakhir, bukan bagi kita ya, baginya. Kalau malam akhir bagi kita mau lagunya Mandul Roma Irama. Malam terakhir ya, malam terakhir Roma Irama. Makanya nyambung dengan lagu Kehilangan tuh. Nah, itu kalau dia mati pada malam itu, kan kita nggak tahu, harap-harap cemas setiap tidur itu apakah akan bangun lagi atau tidak. Maka kata Nabi, mata ala sunnati Rasulillah. Dia mati dalam keadaan mengikuti sunnah Rasul. Bahasa nabinya, dia mati dalam fitrahnya. Jadi kalau ibu berwudu, maaf, gimana kalau sekarang lagi pas tidur buang angin, batal tidak tidurnya? Nggak usah. Jangan jam 8 tidur lagi. Kenapa ibu jam 8 tidur lagi? Semalam batal. Saya ulangi tidurnya. Itu nggak ada alasan. Nah, makanya ketika orang sebelum tidur berwudu, kemudian berzikir sebelum tidur, lalu kemudian dia tidur, ternyata ruh tidak dikembalikan ke jasadnya, dan itu adalah malam terakhir bagi dirinya, maka dia mati dalam fitrahnya, artinya mengikuti sunnah Nabi. Nah, tidurnya nggak ibadah, tapi ketika mengikuti sunnah Rasul jadi ibadah. KWC saja, KWC kan bukan ibadah. Tanpa Nabi pun kita udah bisa ke WC kok. Tapi kata Nabi kalau masuk WC itu apa Bu? Baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Jangan salah baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Biasanya itu salah baca tuh kalau kenikahan Bu, saya pernah lupa tuh. Harusnya kan barokallahu laka. Ini Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Maklum lapar, jadi Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu salah baca. Jadi bingung si pengantin itu gimana nggak diaminkan, jangan. Nah, masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kaki kanan atau kaki kiri dulu, Bu? Atau kepala dulu? Kita masuk ke kepala dulu. Kosong. Nah, baru masuk. Kaki kiri dulu. Kemudian keluar kaki kanan, baca yang pendek tuh gufronaka. Nah, makanya sekali lagi, ini sunnah jibiliyah keseharian Nabi. Artinya kita nggak dituntut harus sama dengan Nabi, kecuali yang Nabi perintahkan untuk diikuti. Makanya Nabi gondrong, kita harus ngikutin Nabi gondrong, Bu. Da'atu wajah siga ke gondrong nggak enak.
Memang tapi usia ya Pak ya, kadang-kadang kalau zaman usiaan saya itu masih ada yang di mohawk Bu. Ini nih. Oh itu. Yang ini dibiarin, yang ini dihabisin Bu ya, di mohawk. Tapi kalau usia tertentu kebalik Pak. Yang ini dihabisin, yang ini dibiarin. Nah itu biara tuh. Namanya mohawk kalau itu mah. Nah, Nabi rambutnya panjang karena memang satu kan nggak ada tukang cukur. Memang modelnya saja begitu. Kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan dulu kan panas, makanya rambut itu penting gitu. Tapi itu mah penafsiran kan. Tapi kalau saya sih lebih ke memang modelnya saja. Bapak-bapak yang mungkin hidup di angkatan tahun berapa Pak bersama? 84. Oh, masih muda ya 84. Muda, saya 79 baru lahir Pak. Nah, 84 tuh ngalamin 84 tuh udah nggak generasi gondrong. Kalau 70-an tuh kan celana cut bray. Kalau 8 tuh dry cut. Celana namanya baggy kalau sekarang. Celana pensil ya, mulai arti kalau band tuh 80-an Led Zeppelin, kemudian apa? White Snake mah itu pecahannya Pak. Pecahannya itu David Coverdale kan berhenti dari Deep Purple karena Ian Gillan masuk lagi, maka dia bikin White Snake itu. Saya tuh Bu dulu tuh penggemar musik dari mulai tahun 60-an Bu. Dan kolektor Bu dari mulai tahun 8. Saya punya dulu ada Nazareth, Led Zeppelin, Deep Purple. Kemudian yang paling saya suka tetap orang Indonesia tuh telinganya harus easy listening. Nggak bisa yang jelimet-jelimet musik. Saya nggak bisa dengar kayak musiknya Dream Theater, itu nggak masuk. Makanya Queen masuknya. Kalau yang generasi ke-11 ini Bon Jovi, kemudian Guns N' Roses gitu. Saya sampai punya koleksi Bu, komplit. Saya punya Guns N' Roses itu komplit dari mulai Appetite for Destruction, Lies itu yang mini album. Kemudian ada lagi Bu yang double album punya Use Illusion Part 1, Part 2, kemudian ada terakhir saya punya Interview with the Vampire, itu lagu Sympathy for the Devil, coveran lagunya Rolling Stone. Kenapa Bu? Karena kakak saya penyiar radio Anda Salam. Jadi kaset aku komplit kaset. Sampai terakhir saya zaman ibu mah kan nggak ngalamin tuh Britpop ya, zaman Oasis dan Blur. Sampai angkatan, kan ibu mah Hema Malini, kalau saya angkatan Mahalini Bu. Mahalini sial, ibu setan. Bukan gaul, emang mantan pernah ngeband Bu zaman dulunya. Kalau saya mah angkatannya lebih ke grunge, zamannya Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Ke bapak-bapak mah angkatan Scorpion baru itu punya. Apa? Saya 79 Bu. Beda dikit. Nah, makanya lihat Pak, mode rambut zaman rock zaman lu kan, zaman The Beatles kan masih ponian. Tapi ketika Let It Be, lagunya itu hit single itu, lihat rambut mereka. Udah pada gondrong-gondrong kan? Udah masuk tahun 70-an. Nah, tahun 80 masih glam rock, pada orang tuh belum jadi rocker kalau nggak gondrong. Tapi kalau sudah era tahun 90, tahun 2000, itu rocker-rocker udah nggak panjang rambut. Makanya saya yakin zaman Nabi pun memang seperti itu, Bu. Zaman itu memang modenya begitu. Buktinya Nabi rambutnya cuma sebahu, jadi potong. Karena kalau nggak dipotong udah sampai ke bawah, Bu. Artinya ada tukang cukur dipotong. Buktinya ketika Rasulullah tahallul, itu pun beliau digundul. Karena beliau gondrongnya dengan gundulnya lebih lama gondrongnya. Beliau digundul itu pada tahun 10 Hijriah ketika Haji Wada, dan rambutnya dibagi-bagiin kan. Makanya ada yang suka bawa rambut Nabi kan ya. Itu saat itu. Jadi Nabi itu rambutnya dihabisin, kata Nabi, rahimallah al-muhallikin. Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kata para sahabat, muqassirin, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang menggundul. Ternyata yang tidak menggundul protes lagi. Tapi tetap 3 kali yang menggundul rambutnya didoain oleh Nabi. Baru yang ketiga, rahimallah al-muqassirin. Yang motongnya cuma dikit. Makanya Rasul mencontoh digundul, ternyata rambutnya kenang-kenangan buat para sahabat, dan itu nyampe. Ada yang pernah nyampe di Indonesia juga itu rambut Rasul. Nah itu ketika itu. Makanya panjangnya rambut Nabi tidak menjadi sunnah yang harus kita ikutin. Kadang-kadang panjang tapi jadi malah kucel, malah nggak enak. Nah, terus Nabi pakai gamis begitu Bu. Ada Abu Jahal pakai gamis nggak Bu? Pakai Abu Jahal juga. Sorbannya sama juga Bu. Makanya
kalau kita pakai sarung, pakai kopiah hitam atau kopiah putih begini, Abu Jahal juga pakai dulu. Sama kan urusan, karena ini style sana. Makanya kalau kita ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau saya mau ngikutin gondrongnya, ngikutin Nabi? Bapak ini kan sampai sebahu tuh nyunah. Alhamdulillah nyunah Nabi kan sampai ke sini. Kopiah putihnya ngikutin Nabi, silahkan. Gitu. Kenapa? Orang kadang mempermasalahkan, ada orang kan pakai gamis, berjanggut, rambutnya panjang segini. Ya Allah, musim gini kok pada masih pakai pakaian begini. Apa salahnya ketika orang ingin, aku tuh favoritnya Rasul. Apa yang Rasul pakai, aku mau pakai itu. Atau Bu, tahajudnya kita belum bisa, sedekahnya belum bisa, stylenya saya pengen tuh ngikutin dari apa yang saya baca. Boleh nggak? Boleh. Masa orang yang ngikutin Mick Jagger, yang celananya pensil, kayak gitu, kalau sekarang celana pensil ya, itu nggak dipermasalahin. Masa orang yang ingin ngikutin style Rasul, dilarang. Itu nggak masalah. Karena dulu sahabat pun ada yang begitu. Makanya, walaupun sunnah jibiliyah ini secara hukum pokok tidak mesti diikuti, kecuali yang disyariatkan, tapi kalaupun kita mau mengikuti, boleh. Kayak Nabi makan pakai 3 jari, bid'ah nggak kalau pakai sendok? Atau pakai tangan 5 ini? Ya Bu, 3 jari karena kurma lah. Kita nasi liwet susah. Apalagi pakai sop gitu kan. Nah makanya, ini sebagai penutup karena sudah jam 12:30 kurang ternyata. Ya kurangnya bebas lah gitu. Nah maka tadi kembali ke bahasan awal, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang terbaik amal. Terbaik amal hanya 2 syaratnya. 1 harus ikhlas, 2 mengikuti Rasul. Tadi kita sudah sampaikan apa saja yang harus kita ikuti dari Rasul. Maka kita bagi 3, tadi ada sunnah kurbah, sunnah to'ah, sunnah jibiliyah. Maka mudah-mudahan Bu, bukan hanya ibadah ritual saja yang ngikuti Nabi, termasuk dalam hal terkecil, makan dan minum pakai tangan kanan pun kita ngikutin Nabi, karena mudah-mudahan dengan kecintaan kita pada sunnah Nabi, kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu dulu barangkali kalau ada hal yang mau disampaikan, tanyakan, ada Pak Habib yang siap membantu menjawab. Ya, alhamdulillah Ustaz, masalah penyampaiannya luar biasa Ustaz. Tuh kan tambah lagi wawasan ilmu kita, padahal kita udah tua nih, kita kebanyakan ilmu kayak gini. Untung kita ke Bandung dapat ilmu lagi. Kira-kira dari rekan-rekan semuanya ada yang mau bertanya? Kita kasih 2 pertanyaan yang karena mau zuhur ya. Dari wanita 1, laki-laki 1. Siapa kira-kira dari wanita? Pertanyaan yang jelas ya, jangan panjang, nggak jelas jangan. Yang jelas. Paling bagus langsung dengan jawabannya. Iya. Ada ibu-ibu? Ibu ada nggak? Oke, kalau itu silakan. Pertanyaannya menarik sekali, luar biasa. ada 2, Pak, udah ada 2 yang di luar main dalam. Ibu Nur sama Pak Didit, silakan. Ya Pak. Waktu terbatas. Ya. Sekarang kita sudah tidak di era zamannya Rasul, kita tidak melihat, sehingga yang buat perbedaan itu dia bukan ahli tafsir, sehingga dia juga tidak melihat dan tidak belajar dengan kayak Ustadz dari pondok pesantren. Tapi dia mengeluarkan statement bahwa dialah yang paling suka. Jadi bahwa keterangan ini bahwa kita ini perlu belajar dengan seorang guru, bukan dari buku atau dari YouTube atau dari itu pendapat Ustadz itu, bahwa kita emang wajib buat pelajaran kita, karena kami ini 70 itu gabungan dari 11 dan 9. Dan di sini banyak mantan. Jadi sejarah rekor satu-satunya di Indonesia jadi 70 adalah generasi kami. Masya Allah. Jadi kita mantan. Luar biasa. Mana langsung jawabannya baru. Tidak sampai sekarang kita terus terang tidak banyak belajar, rata-rata dapatnya dari tausiah. Oke. Gitu.
Bisa tidak gitu ya. Sekalian saya yang belakang Bu, Ya, Bu, mangga silakan. Ini Ibu tuan rumah. Kalau pertanyaan dari Bu Jaksa repot, saya paling takut tanya sama Jaksa. Ya, Bu. Ya. Tuh, kan nyambung, Ban. Nyambung, betul, Ustaz. Ya. Ya. Pas di kamar mandi atau? Nah, yang simpel dulu yang tadi. Kalau mau ke kamar mandi itu bukan di dalam kamar mandinya, ya. Ketika mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Jangan kedua kaki langsung, bahaya. Kaki kiri aja dulu. Dua, ketika keluar, apakah masih di dalam? Justru sudah keluar. Unik ya. Bacaannya ghufronaka. Aku mohon ampun kepadamu. Karena Rasul tuh nggak boleh berzikir dalam WC. Bagi Rasul mah kekosongan itu teh asal jadi dosa. Makanya itu apa? Ghufronaka. Itu kita mah aneh. Di dalam banyak zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Karena ada yang udah 4 kali nggak keluar, Pak, pas keluar langsung Alhamdulillah. Oke. Yang kedua tadi, saya Alhamdulillah Pak, saya bukan lulusan pesantren, saya tuh keluaran pesantren. Karena nggak lulus Pak. Saya ngalamin gitu yang nggak ada. Kalau saya di pesantren kami tuh nggak ada lulusan. Kalau guru saya kalau sudah cukup keluar aja. Jadi nggak ada lulusan dan kami pun nggak pernah menganggap lulusan karena nggak lulus Pak. Ilmu agama itu nggak bisa belajar cuma 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya ngumpulin kitab sejak dulu tuh sampai ini lemari gini tuh sampai punya 5 kayak gini semua Pak, dikumpulin tuh kitab-kitab itu. Itu belum tamat semuanya saya baca. Kayaknya saya meninggal tuh belum tamat juga saya baca. Artinya nggak bisa saya mengatakan lulusan. Kalau seperti lulus ya. Kalau lulus misalkan sarjana atau apa ada ininya, ada apa sertifikat mungkin ada kriterianya. Kalau lulusan pesantren tuh kayaknya kalau orang ya santri dikatakan sekarang lulus itu sebetulnya bukan lulus artinya seluruh ilmu agama udah dia dapat, udah dia pelajari bukan, tapi dia diberi miftah, kunci supaya dia bisa belajar lebih mendalam tanpa harus di sini terus. Contoh, Pak, saya nggak selamanya harus di pesantren, tapi ketika udah diberi kuncinya nih, sok kamu beli kitabnya, kumpulkan kitab, baca sendiri, pelajari sendiri. Ada saatnya guru-guru kami itu melepaskan begitu. Nah, kemudian nggak semua orang punya kesempatan begini. Lalu bagaimana dengan kebanyakan orang seperti kita bapak-bapak yang hadir? Apakah tidak salah orang belajar via YouTube? Selama YouTube-nya itu adalah ustadz-ustadz yang memang kita anggap berilmu. Kan sekarang kenapa para kiai ya? Para kiai itu kok di YouTube kan, Pak? Supaya mereka, orang-orang yang jauh itu bisa tercerahkan. Nah, hanya berbeda tetap Pak antara orang belajar secara langsung dengan orang yang belajar via YouTube. Maka orang belajar langsung Pak, nanti ada aliran Syafi'iyah, ada Hanafiyah, Hambaliyah, ada Hanabilah bukan Hambaliyah, ada Malikiyah. Nah, di sini ada YouTubiah wa Googliyah. Karena belajarnya YouTube dan Google. Nah, cuman kan kita susahnya apa? Standar benarnya benar atau tidaknya tidak ada. Makanya penting kita tetap harus berguru kepada orang yang berilmu. Saya pun masih tetap belajar. Saya juga di sisa lakmat sering konsul kepada guru-guru kami. Nah, apalagi ibu-ibu yang ya mungkin praktis mah di rumah bari masak gitu kan. Lihat siaran langsung YouTube, silahkan gitu kan. Kan ngaji itu jangan kebayang kayak dulu harus halakot. Mungkin ada siaran langsung, YouTube ini juga ada siaran langsung nih. Ada orang yang nonton langsung walaupun nggak datang jasadnya di sini, tapi mereka tetap bisa menyimak. Nah, makanya itu tetap dikatakan berguru. Nah, tetapi beda tingkat keberkahannya. Kalau saya tambahkan tadi, salah nggak belajar di buku? Enggak. Bisa jadi lebih luas kalau kita baca buku. Jawaban-jawaban di buku mungkin kita bisa lebih menemukan banyak. Tetapi ada satu yang nggak bisa didapatkan dari belajar sendiri.
keberkahan majelis ilmu. Makanya pantas kalau sekarang minimal punya sanad ilmu tuh, nih dia bergurunya kemana. Tapi kalau ibu sekedar belajar masak, belajar di YouTube, insya Allah nggak akan sesat. Insya Allah. Paling kita mah enak apa enggak aja. Gitu kan. Tapi kalau agama belajar kok hanya di YouTube, kita nggak tahu standar benar atau tidaknya, maka sebaiknya kita punya guru yang diikuti. Nah itu barangkali. Karena sudah azan, saya cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Saya bukan untuk menggurui, tapi tadi kata Bapak sharing saja. Karena Ibu dan Bapak insya Allah sudah lebih berilmu dari saya. Kita akhiri dengan sama-sama kita memohon kepada Allah. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna muttaqina imama. Amin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang telah memaparkan pengetahuan kepada kita semua. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Jadi ilmu tidak akan sampai selesai kecuali setelah kita dikubur. Jadi terus belajar sampai liang lahat. Insya Allah itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah puasa tanya? Oh, kan ibu-ibu mah dijusap. Oh, udah nggak puasa? Udah puasa? Saya masih sahur. Alhamdulillah masih